Gue mau tanya nih ke kalian, gimana perasaan kalian kalau punya suami atau punya pasangan yang abusive? Salah dikit dipukulin, anduk taruh kasur dipukulin, masak sayur asam kemanisan dipukulin. Intinya kalian punya pasangan yang tangannya enteng banget nih buat mukul. Tapi di sini gue nggak mau bahas kasus yang itu. Di sini gue mau ceritain tentang seorang istri yang nggak cuma sering dapat KDRT di rumah, tapi juga dibunuh sama suaminya gara-gara selingkuh. Tapi kekejamannya nggak cuma sampai di situ, teman-teman. Lebih parahnya lagi ya, si suaminya ini tega memenggal kepala istrinya dan membawa kepalanya sambil keliling kota. Jadi kayak ditenteng gitu, terus diarak. Kejadian naas ini sempat direkam kamera dan tersebar luas di internet. Dari sana banyak banget netizen yang mengecam kejadian pembunuhan tersebut. Karena ya kalau kita lihat di videonya, si suami kelihatan gak ada rasa penyesalan sama sekali nih dari ekspresinya. Mungkin sampai sini ada beberapa dari kalian yang bilang, ya pantes lah dibunuh, siapa suruh selingkuh. Nah masalahnya, yang menarik dari kasus ini tuh adalah pihak pemerintah Iran dan keluarganya tuh seolah-olah nyembunyiin kasus ini karena gak beredar luas di internet. Lewat video ini, gue bakalan ceritain ke kalian tentang bagaimana kehormatan dan ego bisa merenggut nyawa seorang perempuan. Tonton video ini sampai habis biar kalian ngerti betapa jahatnya hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena yang menakutkan itu bukan setan, teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Mona Haydari lahir di Iran, dari keluarga yang sangat ketat dengan ajaran agama Islam. Latar belakang si Mona ini nggak banyak orang tahu karena menurut beberapa sumber, kasus ini berusaha ditutup-tutupin sama pemerintah setempat di Iran. Makanya kalau kita cari tahu kasus ini, susah banget buat dapetin informasinya. Tapi yang gue temukan adalah bahwa masa kecil si Mona Haydari ini nggak begitu panjang, teman-teman. Karena waktu usia dia menginjak 12 tahun, dia dipaksa sama kedua orang tuanya untuk menikah sama sepupunya sendiri yang bernama Sajjad Hadari. Jadi kayak dijodoh-jodohin gitulah sama kedua orang tua mereka. Di negara Iran sendiri menetapkan batas usia minimum pernikahan yang agak beda nih dari Indonesia. Kalau di sini umur kita itu harus minimal 19 tahun untuk menikah. Nah kalau di Iran usia 13 tahun aja udah boleh banget menikah. Dan itu bisa lebih rendah kalau kedua orang tuanya konsen. Jadi kalau mereka menikah di usia 10 tahun itu sah-sah aja menurut negara. Asalkan udah ada persetujuan orang tua di kedua belah pihak. Nah balik lagi nih ke Mona Haydari. Setelah mereka menikah, Mona dan Sajjad akhirnya dikaruniai seorang anak. Nah sayangnya pernikahan mereka nggak bahagia. Dalam beberapa tahun usia pernikahan mereka, Mona sering banget dapat kekerasan secara fisik dan verbal dari suaminya. Di negara Iran sendiri perceraian adalah sebuah aib. Apalagi untuk perempuan. Jadi si Mona nggak bisa seenaknya minta cerai ke Sajjad karena bakal dapat sanksi sosial dari masyarakat setempat. Selain itu, proses perceraian di sana itu lebih ribet kalau digugat sama pihak perempuan karena harus lewat prosedur sidang agama dan lain sebagainya. Sedangkan kalau laki-laki cukup bilang cerai dan ya udah mereka bisa langsung cerai pada saat itu. Sampai di sini kalian bisa bayangin ya gimana perasaan kalian kalau di posisi Mona. Benar-benar hidup di lingkungan dan hubungan yang toksik. Tapi nggak cuma sampai di situ. Karena setelah mendapatkan perlakuan yang nggak enak dari si Sajjad, dia juga nggak dapat dukungan dari orang tuanya sendiri nih. Karena tiap kali Mona kabur dan ngadu ke orang tuanya, mereka justru nyuruh si Mona itu balik lagi ke suaminya dan menghormati suaminya. Bener-bener toksik banget lah. Udah dapat KDRT, susah buat cerai, giliran ngadu ke orang tua sendiri malah nggak dapat dukungan secara mental. Kasian banget si Mona ini. Dari kehidupan yang toksik ini, makanya si Mona ngerasa kalau dunia ini tuh nggak sayang sama dia. Akhirnya mulailah dia nyari pelarian lewat sosial media. Di umur dia yang 17 tahun, akhirnya dia kenalan lah sama seorang pria bernama Ali. Balik lagi nih, gak banyak data-data yang gue temukan tentang si Ali ini. Yang jelas, dia berkebangsaan Turki dan umurnya lebih tua dari Mona. Lewat Ali, Mona akhirnya mulai terbuka sama hubungan rumah tangganya dengan Sajjad. Dari mulai curhat tentang KDRT, tentang orang tuanya, sampai budaya patriarki yang ada di sana. Ali ini tipe-tipe cowok pendengar yang baik nih. Dia selalu mau dengerin curhatan dan cerita keseharian dari si Mona. Dari sini akhirnya dia mulai naksir sama si Ali. Begitupun sebaliknya.
Karena hubungan mereka lagi anget-angetnya nih ya, Mona kemudian berencana untuk nyamperin Ali ke Turki. Pada tanggal 20 November 2021, Mona akhirnya berhasil kabur dari rumah dan terbang menuju Turki untuk ketemuan sama pujaan hatinya, yaitu si Ali. Ini adalah foto-foto yang diambil sama Ali waktu mereka lagi liburan di sana. Di momen inilah, untuk pertama kalinya, Mona bisa tersenyum lepas. Mona mulai berhasil ngelupain pengalaman pahit yang dia terima dari suami yang selalu KDRT dan keluarganya yang gak pernah mendukung secara emosional. Jadi hidupnya udah bahagia banget nih sama si Ali di Turki. Tapi sayangnya, semua itu bertahan cuma sampai 4 bulan teman-teman. Karena di Iran, Sajat dan keluarganya panik nih. Mereka mulai mencari-cari keberadaannya si Mona sampai ayah kandungnya menghubungi Interpol untuk membantu mencari anaknya yang udah hilang selama 4 bulan. Setelah menghubungi Interpol, akhirnya ketahuan lah kalau Mona lagi ada di Turki. Dengan informasi tersebut, ayah Mona langsung minta bantuan sama kedubes Iran yang ada di sana. Dan gak lama kemudian, ayah dan pamannya pergi ke Turki untuk menjemput si Mona. Ketika mereka berhasil ketemu sama si Mona, di sini dia langsung kaget nih karena nggak nyangka kalau kok dia berhasil ditemukan sama keluarganya. Ayah dan pamannya berusaha buat membujuk Mona untuk balik lagi ke Iran. Dan udah jelas, Mona menolak tawaran tersebut. Dengan alasan kalau suaminya, si Sajat itu bikin dia nggak betah di rumah karena sering melakukan kekerasan. Tapi bukannya ngerti dan memaklumi anaknya, ayahnya Mona malah tetap meyakinkan si Mona untuk pulang ke Iran. Dan bahkan mereka berjanji kalau keluarganya bisa menjamin keselamatan si Mona dari suaminya. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Mona setuju nih untuk dibawa pulang ke Iran pada tanggal 5 Februari 2022. Begitu Mona sampai di Iran, dia tuh sebenarnya udah berencana buat lapor ke polisi untuk minta perlindungan lebih lanjut gitu ya. Karena dia tahu tabiat suaminya kayak gimana. Jadi daripada dia dapat KDRT lagi setelah hilang selama 4 bulan, mending dia langsung ke kantor polisi untuk meminta perlindungan. Tapi waktu perjalanan Mona ke kantor polisi, tiba-tiba dia dijegat sama 2 orang laki-laki yang ternyata adalah Sajat dan adik iparnya, adiknya Sajat nih. Mereka memaksa Mona untuk masuk ke dalam mobil dan membawanya pergi ke rumah. Di sini bener-bener kayak adegan penculikan gitu ya. Sekeras apapun Mona memberontak, tetap aja nggak bisa ngalahin tenaga 2 orang laki-laki. Begitu mereka sampai di rumah, mereka lalu mengikat pergelangan tangan dan kaki Mona. Ngeliat hal ini dia langsung menangis dan memohon untuk dilepaskan nih. Karena ya dia tahu lah tabiat suaminya apa. Dia cuma takut aja untuk suaminya itu bisa ngelakuin hal yang di luar nalar gitu ya. Dan bener aja, suaminya itu udah mulai gelap mata dan gak bisa berpikir jernih. Akhirnya, dia mulai ambil golok dan menjambak rambut Mona lalu ngelakuin hal yang gak manusiawi ke istrinya sendiri. Sampai akhirnya, kepalanya bener-bener terlepas dari badannya. Badan Mona yang udah gak berkepala, kemudian digulung pakai selimut tebal. Sajat dibantu sama adiknya, mereka membawa jasad tersebut untuk kemudian dibuang ke komplek yang lain. Setelah membuang jasadnya, Sajat kemudian keliling komplek sambil menenteng kepala Mona, seolah-olah lagi pamerin ke tetangganya kalau dia menewaskan seorang istri yang berselingkuh. Bahkan di video ini terlihat kalau dia lagi senyum dan gak ada ekspresi penyesalan sama sekali. Warga yang kaget ngelihat kejadian ini kemudian langsung melaporkan ke polisi. Rekaman Sajat membawa kepala Mona akhirnya kesebar luas. Apalagi video ini juga dirilis sama salah satu stasiun berita yang bernama Rokna. Tapi nggak lama setelah itu, akhirnya kantor berita Rokna harus ditutup sama pemerintah karena menyebarkan video yang nggak layak ditonton untuk publik. Selama kurang dari 24 jam, akhirnya Sajat dan adiknya berhasil ditangkap. Dan saat penyelidikan berlangsung, ibu dari Sajat juga ikut diperiksa untuk memberikan kesaksian. Dan setelah memberikan laporan, akhirnya ibunya ngaku nih ke polisi kalau Sajat sering kali melakukan KDRT ke si Mona. Dan seringkali juga mengancam untuk menghabisi nyawanya. Dalam kasus ini sebenarnya ibunya nggak menyangkal gitu ya tentang apa yang dilakukan sama anaknya. Tapi dia ngerasa kalau hal itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Karena menurut kesaksian ibunya, katanya Ali pernah ngirimin foto-fotonya waktu lagi liburan sama Mona ke si Sajat. Buat nunjukin nih, kalau ini loh istri lu lebih bahagia sama gua daripada sama lu. Kalau benar kesaksian dari ibunya Sajat ya, ini ada gila-gilanya juga nih si Ali nih. Setelah dikirimin foto itulah yang bikin si Sajat makin dendam sama si Mona.
Dan menurut kesaksian ibunya ke polisi, tindakan Sajat adalah bentuk honor killing, yang artinya menewaskan demi kehormatan keluarga. Nah, honor killing itu sebenarnya hal yang umum terjadi di Iran gitu ya. Jadi udah banyak kasus-kasus yang menyatakan tentang honor killing. Dan banyak dari mereka yang ternyata korbannya didominasi sama perempuan. Honor killing adalah penewasan terhadap anggota keluarga yang dianggap mencemarkan nama baik atau kehormatan keluarga. Mengetahui istrinya selingkuh, Sajat lalu melakukan honor killing dengan menewaskan istrinya sendiri. Makanya dia tuh bisa bangga dengan keliling-keliling komplek sambil memamerkan ke tetangganya kalau dia berhasil melakukan tindakan yang dia anggap terhormat. Dan kalau di Iran, para pelaku yang melakukan honor killing hukumannya jauh lebih ringan daripada penewasan biasa, yang padahal sama-sama mengambil nyawa orang lain. Di Januari 2023, sidang kasus penewasan Mona akhirnya dimulai nih. Awalnya, ayah Mona menuntut untuk melakukan hukum qisas. Buat yang belum tahu, hukum qisas itu hukum pidana Islam yang dimana pelaku kejahatan akan menerima hukuman yang sama seperti yang dia lakukan terhadap si korban. Nah, dalam kasus Mona, berarti Sajat mendapat hukuman metong sama seperti yang dilakukan ke istrinya. Tapi kemudian, ayahnya Mona membatalkan hukuman tersebut karena ngerasa kalau anaknya juga salah karena dia berselingkuh. Karena hal ini, jadinya hukumannya nggak diperpanjang lagi nih sama pengadilan. Selain itu, ayah Mona juga sempat membela keputusannya menikahkan anaknya di usia 12 tahun. Dengan alasan untuk menghindari perzinahan. Dia juga bilang kalau Sajat itu anak yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Akhirnya terjadilah perjodohan ini. Selama pernikahan juga, dia berpikir kalau anaknya baik-baik aja nih sama si Sajat, karena nggak pernah ada gugatan cerai apa-apa dari si Mona. Ini bapak juga rada-rada nih, padahal anaknya udah sering ngadu gitu ya, harusnya peka sama kondisi keluarga anaknya. Tapi di sini kesannya dia kayak mewajarkan dan berpihak kepada si pembunuh anaknya sendiri gitu ya. Karena adanya pengampunan dari ayah Mona, akhirnya kasus ini resmi jadi kasus honor killing. Dari kasus ini, akhirnya Sajat mendapat hukuman selama 7,5 tahun penjara atas dasar pembunuhan dan tambahan 8 bulan karena penganiayaan. Sedangkan Haidar adiknya dijatuhi hukuman 45 bulan sebagai anak buah dari pelakunya. Yang harusnya nih ya, kalau menurut hukum di Iran, Sajat harusnya mendapat hukum qisas atau paling nggak di penjara seumur hidup. Itu dia tadi pembahasan kita kali ini. Dari kasus ini, gue melihat kalau Mona meninggal bukan karena cinta dia kepada Ali ya. Dia meninggal karena sistem yang menormalisasi pernikahan anak, KDRT, dan honor killing. Karena di Timur Tengah masih banyak menormalisasi hal ini teman-teman. Dan gue lagi nggak ngebahas agama ya. Justru gue lagi memberikan informasi ke kalian kalau ternyata di negara lain masih banyak ketimpangan yang justru dianggap normal. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka, boleh like dan juga subscribe. Dan kalau kalian mau bahas kasus-kasus atau kejadian aneh, boleh tulis aja di kolom komen biar gue bisa ceritakan ke kalian. Terakhir, gue Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan perilaku gue. See you on the next one.